Kameramen, ayo sini sebentar. Lihat nih, singkatnya. Ini yang ditunjukin di berita. Ini dikirim sama subscriber gue. Lihat nih, ya ampun. Ini siaran langsungnya baru saja selesai. Berita rahasia untuk semua subscriber saluran rahasia berita kita. Berdasarkan informasi yang sangat terpercaya, di wilayah Permterai ada kereta uap yang keluar dari rel yang sedang mengangkut iPhone terbaru dari luar negeri. Sekarang banyak sekali warga setempat yang menyelam ke air untuk mengambil iPhone dari kereta uap itu. Tapi itu sangat sulit dilakukan. Tidak ada yang berhasil mengambil iPhone dari dasar karena letaknya sangat dalam. Tapi kalau ada yang punya alat selam, pasti bisa mengambilnya dengan mudah. Informasinya dijamin benar. Nengger tuh? Apa? Apa-apa? Berita apa itu? Seorang subscriber ngirimin aku berita. Kamu gila ya? Sekarang kita harus ambil perlengkapan selam kita dan pergi menyelam buat cari kereta itu. Di dalamnya ada iPhone, kamu ngerti nggak? Itu kan solusi dari semua masalah kita. Kan sudah dibilang itu info pasti. Info akurat, di berita juga sudah dibilang. Kamu nggak percaya berita, bego. Enggak, aku nggak percaya, apalagi yang kayak gitu. Yang kayak gimana? Itu berita beneran kok. Kan udah dibilang infonya pasti banget. Kita harus menyelam. Harus dicek dulu. Ayo kita siap-siap. Ya ampun. Teman-teman, siapa yang percaya sama aku dan percaya ini beneran, post videonya sekarang dan tulis di kolom komentar kayak, kasih aku iPhone. Dan iPhone apa yang kalian mau? Dari yang udah ditunjukin, semua bakal aku bagiin ke subscriber. Aku sisain beberapa buat diri sendiri. Nah, kalau di sana ada satu kereta penuh iPhone, pasti cukup buat semua. Jadi sekarang, langsung aja tulis di komentar, siapa yang butuh iPhone? Nanti kita kasih. Tentu saja, harus diambil dulu iPhone-nya. Kan sudah dibilang sana banyak orang. Terus kamu mau berantem sama semua orang di sana. Siapa yang dapat duluan? Terus masalahnya apa? Kenapa kamu pikir gitu? Aku nggak bisa bertarung di bawah air. Jadi, aku butuh ini. Wajib. Lalu, ini aku punya perlengkapan menyelam. Terus apa lagi? Ya, bagus. Sudah bilang kalau bertarung di bawah air, mungkin katana nggak cocok. Machete juga nggak nyaman dipakai di bawah air. Kalau kapak menurutku juga nggak oke. Hah? Bisa. Baik, nanti kita urus itu. Mungkin kita bisa bernegosiasi dengan seseorang. Seperti yang dikatakan di berita, mereka yang punya alat selam, mereka pasti bisa berhasil. Tapi aku akan coba dengan ini. Mungkin, kalau ada apa-apa, aku akan ambil yang beneran. Informasinya sudah pasti. Ya, peralatan sudah dikumpulkan, semuanya kita masukkan ke mobil dan berangkat ke lokasi. Kita harus buru-buru, kameramen sebenarnya. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Ini ide yang buruk. Kamu bikin kesel, tahu nggak? Aku tuh butuh orang-orang yang setia di tim, tahu nggak? Yang kalau aku bilang, ayo, langsung semuanya bergerak bareng-bareng. Nah, kalau saja para subscriber bisa jadi bagian dari timku. Bagaimana? Atau bisa, bener juga, bisa. Tahu nggak? Barusan aku menemukan cara untuk mengumpulkan semua subscriber di satu tempat. Aku akan membuat serverku sendiri di Minecraft. Di mana akan ada kontainer dari lelang, di mana akan ada mobil-mobil aneh, di mana akan ada mancing pakai magnet dan berbagai hal dari kanal Zizenvia. Ya, dan untuk proyek seperti ini, aku butuh pemain dan tim, teman-teman. Jadi, tautan pertama di deskripsi, aku akan membuat grup di V-Kontakte. Dan kalian harus benar-benar ikuti grup itu jika kalian tertarik dengan topik ini. Karena justru kalian yang pertama kali mengikuti grup Kontakte ini bisa menjadi anggota tim saya. Di sana kita akan membuat diskusi, dan kalian benar-benar bisa ikut dalam beta test tertutup server Minecraft saya. Jika kalian suka Minecraft dan ingin menjadi bagian dari tim Zizenvia, datanglah. Tapi kamu tidak akan aku izinkan masuk ke server. Tapi kalau para subscriber menulis begitu, aku akan izinkan. Sudah, ayo ke tempatnya. Sudah, kita sampai di tempatnya. Semua perlengkapan sudah disiapkan. Saya bawa 2 pakaian selam. Satu seperti ini, satu lagi baju selam kering. Kalau nanti dingin. Oh, lihat. Orang lokal, mereka sudah meninggalkan celana dalam mereka di sini. Pasti mereka mandi di sini. Berarti, di suatu tempat, kita ada di dekat sini. Kita ada di dekat sini agar bisa menemukan tempat di mana lokomotif itu jatuh. Sial, ada seseorang yang gagal mengambilnya. Kita harus buru-buru. Semua orang ingin mendapatkan iPhone. Lihat, kamu lihat itu. Ada pagar di sana. Tepat di baliknya ada rel kereta api. Dan semua orang ini, mereka juga datang ke sini gara-gara berita itu dan ikut nyari di sini. Sepertinya mereka menyelam dan mencari iPhone. Pokoknya, di sana kita benar-benar tidak ada urusan. Kita bisa saja dihabisi di sana. Kita akan berada di sisi lain dari kolam itu, tempat lokomotif dengan iPhone jatuh. Nah, ngomong-ngomong, sebagai bukti dari semua informasi ini, kamu lihat sendiri. Di sisi sana ada rel kereta, bantalan relnya ada di sini. Ini satu bantalan rel, sepertinya entah bagaimana sampai di sini. Mungkin terbawa arus dari seberang sana, atau entah bagaimana. Itulah sebabnya keretanya jatuh. Mungkin di sini satu bantalan rel sampai keseret, bahkan satu kereta utuh juga. Saya tidak percaya kalau di sana ada iPhone, maksudnya. Kenapa kamu tidak percaya?
Sekarang, pokoknya saya akan ganti baju, lalu kita mulai penyelaman. Oke teman-teman, saya sudah ganti baju. Pada dasarnya, saya sudah siap. Tapi, sejujurnya, suhu airnya cukup rendah. Sekarang saya paham kenapa kebanyakan orang tidak bisa mengambil iPhone dari lokomotif di dasar sana. Soalnya di kedalaman bakal lebih dingin lagi, teman-teman. Jadi ini parah banget, serius. Dan karena itu, saya pikir baju selam seperti ini tidak cocok untuk saya. Kemungkinan besar, saya harus memakai baju selam yang lebih hangat. Dan sekali lagi, berdasarkan perhitungan saya, sekarang kalau kereta itu sudah bergeser dari sana dan menjauh dari rel sekitar 500 meter, berarti sekarang kereta itu ada di kedalaman sekitar 20 meter. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan ekspedisi yang serius. Saya yakin ini sepadan untuk mengambil iPhone dari lokomotif itu. Sekarang saya akan ambil pelengkapan lain. Saya juga harus kembali ke mobil. Sial, Via. Saya juga ingin punya iPhone seperti itu. Oh ya? Sudah bicara dengan nada yang berbeda sekarang? Jadi, bisa ambilkan aku 1-2? Gampang buatmu. Pergi sana. Kamu langsung pergi. Kamu nggak percaya. Apa? Kamu pelit ya? Kamu nggak percaya. Kamu nggak percaya sama aku. Dengar nggak? Eyo, cepet ke mobil. Bawa 2 set alat selam yang bagus. Lalu kita menyelam bareng. Baru aku mau berbagi. Ayo, jalan. Tapi setelah kameramen bawa kostum dan kita sudah ganti baju, kami langsung bergerak secepat mungkin. Jadi, tidak ada waktu untuk berkomentar selama prosesnya. Jadi sekarang saya akan ceritakan kepada kalian apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya, kami pun menyelam. Kelihatannya sih bukannya gampang banget menemukan lokomotif di bawah air. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Radius pencariannya benar-benar sangat luas. Dan sekali lagi, kedalaman 20 meter itu hanya perkiraan saya saja. Saya tidak tahu pasti berapa kedalaman di sana dan apa yang sebenarnya akan terjadi di bawah air sana. Jadi kami harus bertindak tanpa bisa melihat dan bergerak asal tebak. Karena kameramennya brengsek dan awalnya tidak percaya padaku, aku kasih dia baju selam yang diem. Sebenarnya, itu hanya karena tidak ada yang lain. Aku pakai baju selam hangat tipe kering, sedangkan dia pakai baju selam basah. Makanya dia terus-menerus kedinginan. Ya, demi iPhone. Apa sih yang enggak kan? Iya. Waktu kita berenang, di sekitar kita cuma hamparan kosong. Bener-bener kosong, nggak ada apa-apa di sekitar. Dan kita lama mencari di mana keretanya bisa berada. Karena peristiwa itu terjadi belum lama ini, di sekitar kereta seharusnya ada partikel yang melayang. Maksudnya, airnya seharusnya keruh. Tapi, di sekitar kami airnya jernih. Jadi kami melanjutkan pencarian. Sampai kami menemukan air yang keruh. Tapi selama kami berenang, di sebelah kiri hanya ada pasir-pasir saja. Di sebelah kanan ada beberapa batu. Dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda kereta api tempat iPhone bisa saja berada. Secara logika, jika terjadi benturan dengan air, iPhone seharusnya terpental kemana-mana. Tapi kami tidak menemukan apa-apa seperti itu. Kesulitan utama dari operasi kami adalah karena kami memulai dari sisi yang berbeda. Dan kami harus menempuh jarak yang sangat jauh. Dan persediaan gas di tabung sangat terbatas. Di
Ditambah lagi, waktu yang dimiliki kameramen di bawah air juga terbatas. Karena di sana benar-benar dingin, sangat dingin. Dan dia terus-menerus memberitahu kami bahwa dia kedinginan dan harus buru-buru. Namun demikian, kameramen tetap tegar dan tidak menghentikan operasi. Karena dia siap mengorbankan nyawanya demi iPhone. Tapi, kami bisa berjalan-jalan sebanyak yang kami mau. Namun, kami tidak bisa menemukan apa-apa. Dan kami berpikir, ini adalah akhirnya. Tidak akan berhasil. Atau mungkin iPhone-nya sudah diambil dan lokomotifnya sudah dipotong jadi besi tua. Tapi lalu saya melihat sesuatu. Partikel tersuspensi. Keruh. Di depan sana memang ada lokomotif besar, tepatnya sisa-sisanya saja. Sepertinya itu bukan seluruh lokomotif, tapi beberapa gerbongnya. Sepertinya lokomotifnya tidak sepenuhnya keluar dari rel, hanya ada bagian yang terlepas. Jadi, saya dan kameramen langsung bergegas dan memulai operasi kami. Tapi saat itu juga, kami sadar betapa bodohnya kami telah bertindak. Kami tidak membawa koper atau kantong apapun bersama kami. Tapi saya siap membawa sebanyak ini iPhone. Padahal kameramen hanya butuh satu saja. Tapi kalau perlu, kami akan memasang semacam penanda, semacam pelampung. Dan setelah itu, kami bisa dengan mudah menemukan tempat itu lagi. Saat itu pun tiba ketika saya masuk ke dalam gerbong. Ya, sejujurnya ketika saya menonton berita, saya biasanya makan. Dan pagi ini saya makan sangat banyak. Dan pantat saya yang besar tidak langsung bisa masuk ke dalam gerbong. Tapi bagaimanapun juga, saya berhasil masuk ke dalam. Dan kameramen mengawasi saya. Karena sebenarnya berada di dalam ruangan manapun di bawah air, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena jika terjadi keadaan darurat, kegagalan peralatan, baju selam yang bocor, atau hal lainnya, tidak ada kemungkinan untuk langsung naik ke permukaan. Karena di atasmu ada atap gerbong. Namun demikian, saya terus berenang dan menjelajah. Saya melihat ke segala arah. Saya berenang, melihat ke sana, ke sini, dan semua itu lebih mirip gerbong penumpang daripada gerbong barang. Seperti ada semacam kompartemen, tapi mungkin di dalam kompartemen itu ada sesuatu yang disimpan. Mungkin saja ada iPhone di sana.
Kameramen juga terus mengikuti saya selama ini dan berusaha melihat dari samping. Supaya kalau ada iPhone yang jatuh keluar dari gerbong, dia bisa menemukannya di sekitar situ, di sekeliling. Tapi sejujurnya, saat saya bergerak, saya terus-menerus merasa panik, saya selalu merasa paranoid bahwa seseorang sedang mengikuti saya karena pada saat itu di sekitar saya bisa saja ada penduduk setempat yang bisa saja menyerang saya. Jadi saya selalu merasa panik. Saya melewati satu gerbong penuh. Coba saja, berapa lama waktu yang kalian butuhkan saat bepergian di Rusia atau ke tempat lain? Untuk berjalan dari ujung ke ujung gerbong, itu akan memakan waktu setidaknya 2 menit, mungkin bahkan lebih. Tapi dalam kasus kami, karena kami berenang, itu memakan waktu sangat lama. Tapi saat keluar, saya melihat sesuatu yang aneh. Pertama, saya tidak menemukan iPhone, tapi saya melihat ini. Dengan mengudara, mereka menciptakan permukaan seperti cermin yang tampak begitu menggoda, menakjubkan dan keren. Tapi lebih sering mereka membuatku waspada. Karena jika itu ada gelembung udara, itu berarti mungkin seseorang sudah pernah ada di sini sebelum aku. Jadi, aku memutuskan untuk meninggalkan gerbong. Tapi sebelumnya, aku melihat-lihat dulu. Siapa tahu ada sesuatu lagi di bawahnya. Tapi saat aku keluar dari gerbong, aku melihat penyelam kedua. Dan aku sadar kalau itu adalah penyelam musuh yang ingin mengambil iPhone. Jadi aku buru-buru meraih tombak. Aku sudah siap melempar tombak ke arah penyelam itu, membidik langsung ke tabung gasnya. Tapi kemudian aku sadar, itu adalah kameramen. Baiklah, itu hanya terjadi padaku karena paranoia yang terus-menerus kualami. Karena aku merasa selalu ada seseorang yang mengawasi aku. Dan pasti memang begitu yang terjadi. Tidak semua penduduk lokal bisa turun ke kedalaman 20 meter. Kemungkinan besar, banyak penduduk di sini dengan rakus, seperti burung bangkai, menunggu kapan mereka akan mengambil iPhone-nya. Agar pada saat yang tepat, mereka bisa menyerang kami atau mengikuti kemana kami membawa barang-barang itu. Namun demikian, saya masuk ke gerbong kedua dengan harapan menemukan iPhone di sana. Gerbong kedua tidak terlalu berbeda dengan yang pertama. Itu persis sama, benar-benar sama. Di sana juga sepertinya ada kompartemen penumpang. Kemungkinan besar memang seperti itulah yang terjadi karena ini ada semacam operasi rahasia. Karena berita ini diberikan di saluran berita rahasia. Jadi, kemungkinan besar tidak ada yang tahu bahwa iPhone sedang diangkut di sana. Jadi, pada dasarnya di kereta penumpang itu bisa saja diangkut barang-barang, iPhone, apalagi di zaman sekarang ini ada berbagai macam sanksi dan kesulitan. Mungkin karena itulah semuanya dilakukan secara diam-diam. Aku berenang sambil melihat sekeliling. Tapi aku tidak bisa menemukan satu pun iPhone atau satu kotak pun. Kameramen juga sangat hati-hati dan teliti melihat ke sekeliling, mengamati semua yang terjadi dari samping, mencoba menemukan setidaknya satu iPhone untuk dirinya sendiri. Apa dia mempertaruhkan nyawanya sia-sia?
Namun bagaimanapun juga, saya sedang mendekati pintu keluar gerbong, yaitu di ujung lainnya, dan saya menemukan sesuatu yang aneh. Itu adalah benda aneh, mirip pelampung, topi, atau helm. Apa itu sebenarnya? Itu tidak lain adalah tanda bahwa seseorang pernah ada di sini sebelum saya. Seseorang berhasil datang ke sini. Dan mungkin itulah sebabnya gerbong-gerbongnya kosong, bukan berisi iPhone. Mungkin itulah sebabnya seseorang meninggalkan gelembung udara dan suatu benda di sana hanya karena dia terburu-buru. Oh, sial. Sepertinya aku tahu itu apa. Coba perhatikan baik-baik. Itu pelampung mini. Pelampung mini ini dulu digunakan untuk mengikat iPhone desa dan mengangkatnya ke atas tanpa masalah. Ternyata mereka ini bukan sekedar warga desa setempat. Mereka adalah orang desa yang benar-benar terlatih. Jadi intinya, namun demikian, kami menghabiskan banyak waktu bersama kameramen di bawah air. Operasi kami tidak berhasil. Dan kami harus mulai naik ke permukaan. Tapi itu juga operasi yang cukup rumit. Kami harus menunggu beberapa saat. Jika kita tidak menunggu yang disebut safety stop, dalam dunia diving itu ditandai dengan isyarat seperti ini, safety stop, maka masalah kesehatan bisa mulai muncul. Kameramennya sendiri sebenarnya cuek saja. Dia siap naik ke permukaan begitu saja, karena dia tidak mendapatkan iPhone. Jadi semua itu sudah tidak ada artinya lagi. Dan dalam sisa hidupnya, sepertinya juga begitu. Tapi aku berhasil menahannya. Apa dia bodoh? Safety stop, kami melihat di komputer. Selam kapan itu selesai? Ya, begitulah. Begitulah yang terjadi. Tentu saja, sangat sedih. Tapi operasinya berjalan dengan aman. Tapi kami tidak menemukan iPhone. Aduh, Via, aku kan sudah bilang sama kamu, itu semua bohong dan cuma jebakan. Kamu sendiri yang bohong, kita kan sama-sama lihat keretanya. Iya. Kita juga lihat penduduk setempat. Dan itu berarti ada iPhone di sana. Kita cuma telat gara-gara kamu ngeluh terus. Nah, kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Menurut kalian di kereta itu ada iPhone atau enggak? Gimana menurut kalian? Penasaran banget pengen baca. Apa hubungannya semua ini? Berita apa sih ini sebenarnya? Aduh, gimana kalau kita cari gerbong lain aja ya? Mungkin iPhone itu ada di gerbong lain. Aku nggak tahu. Singkat ya teman-teman, kalau kalian pikir masih ada kesempatan untuk menemukan iPhone, dan ya kan ada banyak gerbong di rangkaian kereta ini ya, ada sekitar 12 gerbong, dan kita baru melihat 2 gerbong saja. Jadi mungkin ada 10 gerbong lagi. Apakah gerbong-gerbong itulah yang penuh dengan iPhone? Jadi kalau kalian pikir kita masih punya kesempatan menemukan iPhone untuk kita dan untuk kalian, jangan lupa like video ini. Dan tulis di komentar, siapa yang butuh? Ya, tulis di komentar siapa yang butuh, berapa banyak iPhone yang kalian mau, dan kalau banyak yang berminat, kita akan ulangi operasinya. Kita akan mengisi ulang dengan tabung baru dan mencari gerbong lain untuk kalian yang benar-benar mungkin sudah penuh dengan kotak-kotak iPhone. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan tekan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video yang rutin kami buat khusus untuk kalian. Dan tadi bersama kalian ada saya, Vyacheslav Ismailov, atau Via. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa. Ngomong-ngomong, video-video ini sangat keren. Saya sarankan kamu untuk menontonnya.